Halo semuanya, perkenalkan, saya Niwaya Sri Lestari dari kelas 10 MIPA 5, absen 32. Di kesempatan kali ini, saya akan menganalisis sebuah teks biografi tentang riwayat hidup seorang peraih beasiswa S1 penuh di negeri Sakura, Jepang. Beliau bercita-cita sebagai Menteri Pendidikan Indonesia dan sudah dipastikan banyak digemari oleh kalangan muda. Ya, siapa lagi kalau bukan Jerome Pauline Sijabat. Jerome Pauline Sijabat atau akrab disapa dengan Jerome, laki-laki kelahiran Jakarta 2 Mei 1998 ini merupakan putra kedua dari 3 orang bersaudara. Jerome lahir di keluarga sederhana dengan ayah bernama Maro Jahan Sijabat yang merupakan seorang pendeta dan ibu Krisi Rahmensa yang merupakan ibu rumah tangga. Pada tahun 2004, Jerome dan keluarganya pindah ke Surabaya. Kala itu, Jerome sudah berusia 6 tahun dan akan memasuki sekolah dasar. Orang tua Jerome sempat kebingungan karena mereka tidak memiliki cukup biaya untuk menyekolahi Jerome dan sang kakak. Tetapi di lain sisi, sang kakak, Jehian Panangian Sijabat dan Jerome mendapatkan beasiswa dari IPH School Surabaya yang merupakan sekolah swasta dengan bayaran mahal. Di sekolah ini, mayoritas dari teman-teman Jerome berasal dari keluarga dengan ekonomi yang berada. Disinilah cita-cita Jerome dimulai. Bagian ini termasuk orientasi, karena menjelaskan atau berisi tentang nama, keluarga, tanggal lahir, dari tokoh. Memasuki jenjang sekolah menengah pertama, Jerome bercita-cita ingin berkuliah di NTU dan NUS Singapura. Ia sadar bahwa pendidikan adalah cara satu-satunya agar cita-cita yang ia impikan bisa terwujud. Setelah lulus SMP, Jerome masuk 10 besar, nilai ujian nasional tertinggi se-Jawa Timur, dan melanjutkan sekolahnya di SMA Negeri 5 Surabaya. Di masa SMA-nya, Jerome sangat aktif mengikuti berbagai macam olimpiade dan menjadi siswa berpartisipasi agar kesempatannya semakin luas untuk mendapatkan beasiswa penuh ke luar negeri. Prestasi-prestasi yang telah diraih oleh Jerome selama masa SMA-nya antara lain juara 2 regional Olimpiade Farmasi Nasional Unair 2015, juara 3 Olimpiade Matematika di Universitas Brawijaya pada tahun 2014, juara 3 Olimpiade Teknik Kimia Nasional di Universitas Widya Mandala, dan masih banyak lagi. Selain di bidang akademik, Jerome juga aktif di bidang musik dan olahraga. Terbukti, ia pernah mengikuti paduan Gita Semala yang merupakan paduan suara terbaik di kancah internasional. Pada Februari 2016, Jerome harus menerima kenyataan bahwa dirinya hanya mendapatkan beasiswa 50% di NTU Singapura, sedangkan cita-citanya ialah mendapatkan beasiswa penuh di luar negeri. Namun, hal ini tidak membuat Jerome menyerah begitu saja. Pada saat itu, Jehian yang merupakan kakak Jerome mendapatkan informasi mengenai pendaftaran beasiswa penuh yang diselenggarakan oleh Mitsui Bussan dengan lama studi 5,5 tahun di Jepang. Mulai dari tes tulis, kesehatan, hingga wawancara Jerome lewati, sampai akhirnya ia berhasil mendapatkan beasiswa tersebut dan hanya 2 orang dari Indonesia yang terpilih. Pertengahan 2016, Jerome memulai studinya di Jepang dengan pelatihan bahasa Jepang selama 1,5 tahun. Kemudian, ia juga harus mengikuti tes EJO (Assessment for Japanese University) yang nantinya digunakan untuk mendaftar di universitas terkenal Jepang. Jerome akhirnya diterima di universitas top Jepang, yaitu Waseda University, dan mengambil jurusan matematika terapan karena cintaannya terhadap matematika. Pada Februari tahun 2017, Jerome yang belum menguasai penuh bahasa Jepang mengikuti lomba pidato bahasa Jepang. Namun, ia berhasil mendapatkan penghargaan Yusu yang artinya luar biasa dari para juri. Di akhir tahun 2017, tepatnya 23 Desember 2017,
2017, Jerome memulai channel YouTube-nya yang bernama Nihongo Mantapu. Nihongo Mantapu sendiri diambil dari kata Nihongo yang berarti bahasa Jepang dan Mantapu yang berarti mantap, tetapi disesuaikan dengan pelafalan orang Jepang. Kekhasan dari channel YouTube Nihongo Mantapu ialah konten yang disuguhkan berupa konten edukasi, namun dengan pembawaan yang fun dan menarik. Selain edukasi, Jerome juga membagikan kehidupannya dan teman-teman Jepangnya selama berkuliah di Waseda University. Kini, channel YouTube-nya telah mencapai 6,12 juta subscriber. Selain itu, pada tahun 2019, Jerome juga menerbitkan sebuah buku yang bernama Mantapu Jiwa. Buku ini berisi seputaran matematika, motivasi penyemangat, dan kisah perjuangan riwayat hidupnya. Tidak hanya itu, Jerome juga kerap diundang ke stasiun televisi dan menjadi pembicara di berbagai seminar. Tadi termasuk ke dalam struktur kedua teks biografi, yaitu masalah atau peristiwa penting yang berisikan kesan-kesan mengagumkan, menyenangkan, menyedihkan, membanggakan dari para tokoh. Selain itu, terdapat juga masalah-masalah yang pernah dihadapi oleh tokoh dalam mencapai cita-citanya. Dengan prestasinya yang sangat banyak tersebut, pantaslah Jerome menjadi salah satu tokoh inspiratif Indonesia. Sudah sepatutnya kita sebagai generasi penerus bangsa mencontoh kerja keras dan sikap pantang menyerah Jerome agar Indonesia bisa berkembang di zaman global seperti sekarang, khususnya di bidang pendidikan. Nah, sudah jelas ya bahwa paragraf terakhir ini termasuk ke dalam struktur ketiga teks biografi, yaitu reorientasi, yang berisi kesimpulan atau komentar dari penulis biografi. Nah, itu dia tadi analisis saya mengenai riwayat hidup seorang Jerome Pauline Sijabat. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.